Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, akhirnya Xiaoyan bertemu dengan Xinlan. Xiaoyan lalu berkata, "Xinlan, apa yang terjadi? Maafkan aku karena aku telah terpisah dengan kalian," ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar, "Siapa kamu? Kamu berani-beraninya masuk sembarangan ke area klan Y," ucap seseorang lelaki tua di dalam aula besar. Xiaoyan lalu melirik pria tua ini. Dia hanyalah Dozong bintang 1. Dilihat dari kursi yang didudukinya, sepertinya posisinya di dalam klan Y cukup tinggi. Namun Xiaoyan benar-benar mengabaikannya. Satu-satunya di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiaoyan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura yang mengelilinginya, kemungkinan orang ini adalah bintang 6 Dozong. "Kamu anak muda yang kurang ajar," ucap dari pria tua Dozong itu. Tangannya membanting keras ke permukaan meja. Dia melambaikan lengannya dan sebuah energi dengan kekuatan liar melesat ke arah Xiaoyan. Buar! Tetapi energi itu tiba-tiba lenyap tepat di depan Xiaoyan. "Jadi kamu benar-benar memiliki kemampuan ya? Tidak heran kamu berani bertindak lancang seperti itu di markas klan Y. Hari ini aku akan mengajarimu tentang sopan santun," ucap dari pria tua itu. Setelah itu tubuhnya bergegas menuju Xiaoyan. Gelombang api hijau melonjak keluar dari tangannya. "Penetua keempat berhenti," teriak dari Xinlan. Namun penetua keempat itu benar-benar mengabaikannya. "Kakak Xiaoyan, cepatlah pergi," ucap dari Xinlan. Xiaoyan juga mengabaikan teriakan dari Xinlan ini. "Sialan, begitu aku menangkapmu, aku akan menyerahkanmu kepada orang tuamu dan membuat mereka mengajarimu dengan benar," ucap dari penetua keempat. Sosoknya muncul di depan Xiaoyan. Tinjunya terkepal erat dan api berwarna hijau muncul. Setelah itu tinjunya dengan kejam diayunkan ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama Xiaoyan mengangkat lengannya. Buar! Tinju dari penetua keempat klan Y yang berisi api berwarna hijau menghantam telapak tangan Xiaoyan. "Kamu benar-benar tidak pantas untuk mengajariku," ucap dari Xiaoyan. Telapak tangannya berputar sedikit dan tiba-tiba bergetar. Buar! Kekuatan dahsyat melonjak keluar dari lengan Xiaoyan. Setelah itu dia ditransmisikan ke dalam tubuh penetua keempat klan Y. Kekuatan tersembunyi yang berisi api surgawi dengan menghancurkan semua pertahanan penetua keempat. Wajahnya langsung memucat. Tubuhnya seperti mengalami pukulan berat saat dia terpental mundur dan bertabrakan dengan pilar besar di aula. Lalu seteguk darah segar dimuntahkannya. "Baru kurang dari 1 tahun, namun dia sudah sekuat ini," ucap dari Xinlan yang melihat kejadian ini. Bukan tanpa alasan bahwa klan Y telah menurun reputasinya sampai ke keadaan seperti ini, ucap dari Xiaoyan. Dia perlahan menarik lengannya. Dia melirik penetua keempat itu yang telah jatuh ke tanah. Sebelum melihat sekeliling aula setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya kepada Xinlan. "Ayo kita pergi," ucap dari Xiaoyan. "Berhenti!" Dua teriakan terdengar saat suara Xiaoyan ingin mengajak Xinlan pergi. Lalu kedua orang tua itu berdiri. Kedua orang ini juga elit Dozong. Kekuatan mereka sekitar bintang 3 Dozong atau lebih. Mereka lalu berkata, "Anak muda, ini adalah area klan Y. Kamu saat ini telah melukai penetua dari klan kami. Hal ini tidak bisa dibenarkan. Meskipun klan Y saat ini sedang menurun, aku tidak akan menerima jika anggota klanku diganggu oleh orang lain dengan cara seperti itu," ucap pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin. "Aku bukan orang yang pertama yang menyerang. Selain itu, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang.
Saat ini aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu, ucap dari Xiaoyan. Hei, kamu adalah anak nakal yang sombong ya, ucap dari ketua klan Ye. Mereka lalu memblokir jalan Xiaoyan. Xinlan dan anggota klan Ye, dia bukan seseorang yang bisa kamu bawa pergi sesukamu, ucap pria berpakaian hijau di kursi pemimpin. Penatua pertama kakak laki-laki Xiaoyan adalah orang yang aku pernah ceritakan sebelumnya. Dengan bantuannya, klannya pasti akan bisa memasuki kursi tetua menara pil sekali lagi, ucap dari Xinlan. Pria tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Xinlan. Xinlan, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Anak muda, jika kamu benar-benar seorang teman yang diundang oleh Xinlan, silahkan tinggal sementara di klannya dan izinkan kami untuk menjamumu sebagai tuan rumah, ucap dari penatua berpakaian hijau itu. Kata-kata ini mungkin diucapkan dengan indah, tetapi niat mereka adalah untuk menahan Xiaoyan. Sayangnya aku tidak tertarik untuk membantu klan Ye. Jika bukan karena Xinlan, aku bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, aku memiliki sesuatu untuk diselesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk menghabiskan bersama kalian. Xinlan, ayo kita pergi bersamaku sekarang, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, izinkan aku untuk mencoba dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, ucap pria berpakaian hijau itu. Kakak Xiaoyan, cepatlah pergi, ucap dari Xinlan. Jika kamu benar-benar teman dari Xinlan, silahkan tetap di klan Ye untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik, ucap pria berpakaian hijau itu. Sudahlah, ayo ikut aku, ucap dari Xiaoyan kepada Xinlan. Setelah itu dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Kedua tetua klan Ye yang menghalangi pintu benar-benar diabaikan olehnya. Tindakan Xiaoyan ini menyebabkan Xinlan sedikit terkejut. Jika dia tidak mengikutinya, kemungkinan Xiaoyan tidak akan peduli lagi kepada janjinya yang pernah dia berikan kepadanya. Mau tidak mau dia akhirnya mengikutinya dari belakang. Ini sungguh sebuah penghinaan, ucap dua tetua klan Ye yang menghalangi jalan Xiaoyan. Keduanya lalu menyerang dengan serempak. Mereka meraih bahu Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya dan cahaya perak lalu menyala. Sosok berwarna perak itu segera muncul. Ting! Kedua cakar kedua penetua itu bertabrakan dengan sosok perak itu. Namun sebelum mereka bisa mundur, sepasang lengan berwarna perak mendarat di dada mereka dengan begitu cepat sehingga mereka tidak bisa beraksi. Hiap buar! Tinju itu membuat kerusakan yang parah ketika mendarat di tubuh kedua sesepuh itu. Mereka pun terpental keluar dari aula. Ini yang terakhir kalinya. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi, ucap dari Xiaoyan. Ekspresi suram pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius. Matanya menatap tajam pada sosok manusia berwarna perak di samping Xiaoyan. Saat ini boneka setan bumi tidak diragukan lagi telah diperkuat setelah menyerap pil petir di lembah api membara. Ini adalah boneka, ucap dari lelaki tua berpakaian hijau itu. Xiaoyan tidak menjawab. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi menyimpan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Bisakah aku membawa Xinlan bersamaku sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Aku adalah Yezong, penatua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan? Ucap dari penatua pertama. Xiaoyan lalu mengangguk tetapi tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari aula. Xinlan di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum menoleh ke arah Yezong. Penatua pertama, aku akan kembali setelah kakak Xiaoyan menyelesaikan masalahnya, ucap dari Xinlan. Xiaoyan lalu meraih lengan Xinlan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Dia terbang keluar kota. Sesaat kemudian dia akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. Kamu pasti tahu masalah tentang dokter peri kecil bukan? Tanya dari Xiaoyan. Xinlan lalu mengangguk. Saat itu dokter peri kecil Zian dan aku berhasil keluar dari lubang transportasi. Setelah itu kami menghabiskan beberapa bulan untuk mencapai wilayah Pil. Begitu kami tiba di wilayah Pil, sebuah faksi yang bernama Gerbang Yuxian menatap dokter peri kecil karena kecantikannya. Dengan kemarahannya dia membunuh semua orang di faksi itu.
Namun, kepala gerbang Yuxian juga seorang elit dozong. Meskipun dia akhirnya sekarat di tangan dokter peri kecil juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, itu mengakibatkan melemahnya segel dan tubuh racunnya pun meletus. Pada akhirnya dia ditemukan oleh seseorang. Namun niat mereka bukan untuk menghancurkan tubuh racunnya, melainkan mereka ingin mendapatkan tubuh racun ini karena lembah sungai es suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa. Dengan demikian mereka akan bisa memperoleh kemampuan dari tubuh racun itu. Beberapa waktu sebelumnya, tempat persembunyian dari dokter peri kecil ditemukan oleh lembah sungai es. Setelah itu mereka pun bertempur dan menderita cedera yang serius. Kakak Xiaoyan, aku tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membantu apapun kali ini, ucap dari Xinlan. Ini bukan salahmu. Apakah kamu tahu di mana dokter peri kecil saat ini? Tanya dari Xiaoyan. Ya, aku telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil kepadaku. Namun tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah sungai es. Aku bahkan tidak bisa masuk, ucap dari Xinlan. Xiaoyan langsung bertanya, di mana itu? Tanya dari Xiaoyan. Aliran dewa jatuh, ucap dari Xinlan. Jadi dia berada di sana, ucap dari Xiaoyan. Meskipun dokter peri kecil telah melarikan diri dari pengepungan lembah sungai es, dia telah mengalami cedera yang serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun aliran dewa jatuh telah dikelilingi oleh lembah sungai es saat ini. Medan di sana mungkin rumit, tetapi cepat atau lambat dia pasti akan ditemukan. Kakak Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan sekarang? Ucap dari Xinlan. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku akan pergi ke aliran dewa yang jatuh itu, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu aku akan menunjukkan jalannya untukmu. Aku tahu cara menemukan dokter peri kecil begitu aku memasuki aliran dewa jatuh saat ini, ucap dari Xinlan. Baiklah, oh ya, di mana Xian? Apakah dia mengikuti dokter peri kecil? Tanya dari Xiaoyan. Xian, dia telah menghilang tidak lama setelah kami tiba di wilayah Pil, ucap dari Xinlan. Xian menghilang? Tanya dari Xiaoyan. Dia lalu meninggalkan pesan untuk kami yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin kembali ke rumah, ucap dari Xinlan. Kembali ke rumah? Oh, semoga saja gadis itu baik-baik saja. Sekarang kita hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil diselesaikan sebelum mencarinya, ucap dari Xiaoyan. Aliran dewa jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia hanya menghabiskan sekitar 1 hari untuk sampai di sana. Xiaoyan dan Xinlan perlahan mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Xiaoyan lalu menatap daratan tepat di depannya. Ada sosok manusia yang padat aura di sana. Selain itu, sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke aliran dewa jatuh. Jelas mereka berniat untuk mencari jejak dari dokter peri kecil. Aliran dewa yang jatuh memang berbahaya. Namun seseorang dengan kondisi khusus seperti dokter peri kecil, dia sama saja seperti ikan yang menemukan air di tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Xinlan lalu mengangguk. Kakak Xiaoyan, langit aliran dewa jatuh ditutupi dengan kabut racun. Oleh karena itu kita tidak bisa terbang. Kita hanya bisa masuk dari aliran dewa jatuh lewat bawah. Ini adalah satu-satunya jalan menuju aliran dewa jatuh. Namun ada ahli dari lembah sungai es yang menjaga tempat itu. Mereka terus-terusan mengamati aktivasi di dalam aliran dewa jatuh ini, ucap dari Xinlan. Kekuatan macam apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah sungai es? Tanya dari Xiaoyan. Berdasarkan informasi yang aku peroleh, yang memimpin pencarian kali ini adalah 2 sesepuh dari lembah sungai es, Big Yuan dan Big Fu. Mereka yang bertempur dengan dokter peri kecil sebelumnya. Namun aku rasa ada ahli lain selain mereka berdua. Setidaknya ada 4 elit dozong kali ini, ucap dari Xinlan. 4 elit dozong ya. Bisakah kamu menemukan lokasi dokter peri kecil setelah kita memasuki aliran dewa jatuh ini? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Xinlan lalu berkata, ya, aku bisa menemukannya, ucap dari Xinlan.
Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo kita masuk ke aliran Dewa Jatuh ini dan temukan dokter peri kecil terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Pintu masuk ke aliran Dewa Jatuh berada di antara dua batu berwarna hitam yang menjulang tinggi. Namun saat ini ada cukup banyak sosok berpakaian putih yang berada di sekitaran pintu masuk. Jelas mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es. Wah, ayo kita pergi, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu mendarat di tanah. Setelah itu dia berjalan ke pintu masuk. Xinlan buru-buru mengikutinya di belakangnya. Ada hampir 100 murid lembah sungai es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk ini. Pemimpin mereka adalah seseorang pria tua berpakaian putih yang duduk dengan kaki disilangkan. Pria tua berpakaian putih ini menutup matanya sejak awal. Namun ketika Xiaoyan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan lalu membuka matanya. Xiaoyan dan Xinlan berjalan menyelinap ke aliran Dewa Jatuh tanpa halangan. Kemana kita harus pergi sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Xinlan lalu berkata, ikuti aku, ucap dari Xinlan. Dia dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia membuka dan sebuah benda kecil berwarna hitam muncul darinya. Ini adalah tikus pencari racun. Benda ini mampu membawa kita kepada dokter peri kecil, ucap dari Xinlan. Mereka lalu bergerak mengikuti di belakang tikus hitam kecil itu. Mereka berdua secara bertahap masuk jauh ke dalam aliran Dewa Jatuh setelah setengah jam. Pada saat ini kabut racun di sekitaran mereka menjadi lebih padat. Untungnya mereka memiliki api surgawi yang mengisolasi mereka. Tikus hitam kecil di depan tiba-tiba berhenti. Xiaoyan juga merasakan sesuatu dari belakang. Dia lalu meraih tikus itu dan memeluk Xinlan. Lalu mereka melarikan diri ke belakang sebuah batu yang besar. Ada lebih dari selusin sosok berwarna putih berdiri di sekitar aliran gunung ini. Nona racun, ikutlah dengan kami ke lembah sungai es. Kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika kamu melakukannya, ucap pria itu. Ekspresi Xiaoyan berubah. Xiaoyan lalu mengamati lelaki tua itu. Dan ada sosok berwarna putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Dokter peri kecil, ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan beralih kepada pria tua itu. Dia lalu bergumam. 6 bintang dozong, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat ini ada puluhan murid dari lembah sungai es. Ada 2 pria tua berpakaian putih. Salah satunya dari mereka memiliki kekuatan bintang 6 dozong. Yang di belakang bintang 2 dozong. Xiaoyan lalu berkata, ada 3 elit dozong. Selain itu ada puluhan murid elit lembah sungai es, ucap dari Xiaoyan. Xinlan lalu berkata, kakak Xiaoyan, mereka berdua adalah tetua lembah sungai es, Big Yuan dan Big Fu. Mereka berdua sangat kuat. Berhati-hatilah, ucap dari Xinlan. Mendengar itu Xiaoyan lalu mengangguk. Nona racun yang menyedihkan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kamu telah dipukul dengan Ice Zone Force. Ki es misterius yang tersisa di tubuhmu akan membekukan semua kekuatan hidupmu dalam waktu 1 bulan. Jika kamu ingin hidup, ikutlah ke lembah sungai es, ucap dari Big Yuan. Dokter peri kecil lalu berkata, sebelum kekuatan hidupku dibekukan, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai es, ucap dari dokter peri kecil. Wow, kalau begitu aku akan menangkapmu dengan paksa kali ini, ucap dari Big Yuan. Big Yuan lalu melambaikan tangannya. Paku es yang tidak terhitung jumlahnya melesat ke arah dokter peri kecil. Saat dokter peri kecil terluka parah dan jelas bukan tandingan dari Big Yuan. Selain itu ada 2 dozong elit lainnya di sekitaran aliran gunung. Doki berwarna ungu keabu-abuan melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil menutupi pintu masuk gua. Dokter peri kecil lalu bergumam, aku harus segera pergi dari sini, ucap dari dokter peri kecil di dalam hatinya. Dokter peri kecil segera berbalik dan melesat keluar dari gua menuju ke daerah yang dalam dari aliran gunung ini. Tiba-tiba banyak teriakan terdengar. Formasi penyegelan es. Udara dingin melonjak ke langit membentuk lemari es setinggi ratusan kaki di aliran gunung ini. Dokter peri kecil dan Big Yuan disegel di dalamnya.
Big Yuan lalu berkata, "Kamu masih ingin melarikan diri?" Ucap dari Big Yuan. Big Yuan bergerak dan muncul di belakang dokter peri kecil. Tinjunya berudara dingin diarahkan ke dokter peri kecil. Ya, dokter peri kecil lalu berbalik. Doki ungu keabu-abuan melonjak ke tangannya. Tinjunya diarahkan kepada Big Yuan. Hiya, buah! Setelah beradu serangan, Big Yuan dan dokter peri kecil mundur beberapa langkah. Big Yuan perlahan mendekati dokter peri kecil dan berkata, "Kamu harus ikut aku ke lembah sungai es dan kamu akan tetap hidup," ucap dari Big Yuan. Melihat Big Yuan perlahan berjalan mendekat, dokter peri kecil segera membentuk segel tangan. Segel racun yang menyedihkan lalu dibuka olehnya. Dokter peri kecil melesat mundur. Big Yuan segera menyusul dokter peri kecil. Tangannya terulur. Banyak bayangan yang memenuhi sudut ruangan kosong di sekitaran dokter peri kecil. Ledakan sonik membentuk gelombang demi gelombang kabut putih. Dokter peri kecil lalu berbalik. Telapak tangannya bertabrakan dengan Big Yuan. Hiya, buar! Tubuh dokter peri kecil terkapar ke belakang. Seteguk darah lalu dimuntahkan olehnya. Big Yuan lalu berkata, "Tubuh racunmu belum benar-benar mencapai puncaknya," ucap dari Big Yuan. Big Yuan kembali bergegas menuju dokter peri kecil. Dokter peri kecil segera menggerakkan doki yang tersisa di dalam tubuhnya. Blentrang, buar! Tiba-tiba banyak retakan menyebar di dinding es. Dan akhirnya dinding es itu pecah. Dinding es yang pecah juga mengejutkan Big Yuan. Tiba-tiba beberapa sosok dilempar ke arahnya. Big Yuan menemukan bahwa orang-orang yang dilemparkan adalah murid-murid lembah sungai es. Big Yuan mengangkat kepalanya. Terlihat seorang pemuda berdiri di tepi sungai di gunung. Orang itu adalah Xiaoyan. Big Yuan lalu berkata, "Hei bocah, karena kamu berani ikut campur dalam masalah besar lembah sungai es, aku akan membunuhmu kali ini," ucap dari Big Yuan. Xiaoyan lalu berkata, "Orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Berani-beraninya kalian menyerang seseorang wanita," ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan lalu beralih kepada dokter peri kecil dan berkata, "Maafkan aku karena aku terlambat," ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan mampu menyelamatkan dokter peri kecil? Atau sebaliknya dokter peri kecil akan tetap dibawa sama Big Yuan? Nantikan konten gue berikutnya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Gua sih pengennya tetap menghibur kalian, tetap gimana gitu dengan pembawaannya lebih baik dan lebih baik lagi, gimana gitu. Mungkin karena apa ya, karena sibuk ya gitu ya. Karena tiap hari gue belum pernah libur gitu, tiap hari. Walaupun libur tuh paling gue upload 1 video 2 video lah gitu kan. Jadi ya gue akan usahain terus konsisten dan tetap upload setiap harinya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu support gua, dan terima kasih juga buat kalian yang selalu ngedukung channel ini. Udah ya. Terima kasih semuanya. Dan bagi kalian yang suka akan alur BTTH yang gua bawain, kalian bisa like, bisa komen, bisa share. Maaf kalau gua jarang banget balas komen. Bukannya gua jarang sih. Setiap komen kalian tuh gua baca. Pasti gua karena ada notif ya, pasti gua akan baca setiap komen kalian tuh, gua pasti baca. Cuman untuk komen saya balesin satu-satu gimana mending waktunya buat bikin dubbingan atau skrip, atau gua dubbing atau gua ngedit gitu ya. Maaf sebelumnya, tapi pasti gua tahu komen kalian. Terima kasih banyak dan assalamualaikum, semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.